Urusan pangan adalah urusan hidup dan mati bagi sebuah bangsa. Kawan muda, bagi banyak media, masalah pertanian mungkin dianggap kurang menarik untuk diekspos secara luas. Kecuali ada bencana yang menyangkut pertanian seperti badai El Nino atau bencana kekeringan yang bisa membuat para petani gagal panen. Itu sebabnya berita-berita tentang pertanian akan selalu dikalahkan oleh berita-berita seputar politik, hukum, dan kriminal yang dianggap lebih laku dijual kepada masyarakat karena sifatnya yang sensasional. Padahal kawan muda, pertanian merupakan urat nadi kehidupan masyarakat, seperti yang sering dikatakan Presiden terpilih Prabowo Subianto, yang juga Menteri Pertahanan, bahwa tidak akan ada tentara dan negara tanpa pertanian. Ucapan Prabowo ini dilandasi perjalanan sejarah yang mengantarkan Indonesia menjadi bangsa dan negara merdeka. Dulu, kata Prabowo, sewaktu tentara Indonesia berjuang merebut kemerdekaan, belum ada anggaran, belum ada APBN, belum ada mata uang yang jelas, dan hal-hal yang menyangkut pemindahan kekuasaan masih diatur di kemudian hari. Lalu siapa yang memberi makan para pejuang? Jawaban Prabowo, para petani. Para petanilah yang mencukupi kebutuhan logistik para pejuang, sehingga perjuangan merebut kemerdekaan bisa berjalan terus hingga berhasil. Oleh karenanya, Prabowo menjuluki para petani sebagai patriot, sebagai pahlawan tanpa tanda jasa. Perjalanan sejarah inilah yang membuat Prabowo memiliki perhatian yang sangat serius terhadap masalah-masalah pertanian. Prabowo menuturkan, sejak dirinya aktif sebagai tentara, mulai dari perwira pertama hingga perwira menengah, ia selalu memperhatikan masalah pertanian. Bahkan sewaktu Prabowo menjabat Panglima Kostrad, ia memerintahkan seluruh batalion di bawah kepemimpinannya untuk membuat proyek-proyek pertanian. Tidak boleh ada lahan yang tidur, karena urusan pangan merupakan hal yang strategis, ujar Prabowo. Urusan pangan adalah urusan hidup dan mati bagi sebuah bangsa. Begitu kata Prabowo. Setelah pensiun dari dinas militer, Prabowo pun mengurusi masalah-masalah pertanian melalui Himpunan Kerukunan Tani Indonesia atau HKTI yang pernah dipimpinnya selama beberapa periode. Dan hingga sekarang pun ia masih aktif di HKTI. Perhatian Prabowo terhadap masalah pertanian terus berlanjut setelah Presiden Jokowi mengangkatnya menjadi Menteri Pertahanan. Sebagai Menteri Pertahanan, Prabowo menugaskan secara khusus jajaran Kementerian Pertahanan yang dipimpinnya untuk membantu Kementerian Pertanian dengan terjun langsung ke lapangan. Di antaranya, melalui gerakan pompanisasi untuk mengairi lahan-lahan pertanian, serta optimalisasi lahan. Proyek food estate juga menjadi bagian pekerjaan Kementerian Pertahanan sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan swasembada pangan dalam jangka panjang. Ketahanan pangan, kawan muda, merupakan salah satu tugas Kementerian Pertahanan, selain tentunya pertahanan militer. Sehingga Menteri Pertahanan Prabowo Subianto pun sangat aktif mendorong modernisasi pertanian, baik melalui diskusi dengan sejumlah pakar pertanian, maupun dengan turun langsung ke lapangan untuk mengawasi terlaksananya program-program pertanian pemerintah. Sebagai Presiden terpilih yang akan dilantik pada bulan Oktober mendatang, Prabowo telah mengantongi sejumlah jurus jitu untuk menangani masalah ketahanan pangan dengan target menjadikan Indonesia mandiri di bidang pangan dan mampu mengekspor hasil pertaniannya ke mancanegara guna mengatasi kelangkaan pangan yang terjadi di berbagai belahan dunia. Sekarang ini kawan muda, tercatat lebih dari 900 juta penduduk dunia menderita kelaparan. Dan di Indonesia sendiri sekitar 7 hingga 16% penduduk rentan terhadap ancaman kelaparan. Ada 18 jurus jitu yang diterapkan Prabowo Subianto sebagai presiden
Di antaranya, menjalankan reformasi agraria untuk memperbaiki kesejahteraan petani dalam arti luas, sekaligus mendukung peningkatan produksi di sektor pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, kelautan, dan kehutanan. Kemudian menjamin ketersediaan dan akses pupuk bagi petani untuk peningkatan produksi dengan memperkuat industri pupuk dalam negeri serta mempercepat pengembangan industri pupuk bio yang ramah lingkungan. Lalu mempercepat pembangunan infrastruktur pertanian serta memodernisasi model bisnis pertanian dan sistem pemasaran sektor pertanian melalui inovasi teknologi. Dan masih banyak lagi jurus-jurus jitu lainnya. Berkaitan dengan program-program Presiden terpilih Prabowo Subianto di bidang pertanian, channel kami, Man of Our Time, yang sebentar lagi akan berganti nama menjadi channel Minimot, akan menjadikan masalah pertanian sebagai salah satu bahasan utama kami. Tujuannya antara lain untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya pertanian sebagai urat nadi bangsa, memperkenalkan inovasi-inovasi teknologi di bidang pertanian, dan menampilkan profil para petani muda yang sukses dan telah bekerja keras memodernisasi pertanian di berbagai wilayah Indonesia, serta berbagai bahasan lainnya yang cukup menarik. Dipilihnya bidang pertanian sebagai salah satu topik utama bahasan kami juga bertujuan untuk mengawal program-program Presiden terpilih Prabowo Subianto di bidang ketahanan pangan. Sebagai penutup, saya kutip kembali ucapan Prabowo. Urusan pangan adalah urusan hidup dan mati bagi sebuah bangsa. Jadi masalah pangan ini jangan dianggap sepele, kawan muda. Karena urusan pangan menyangkut hidup mati kita. Dan urusan pangan lebih penting dari urusan politik. Sampai di sini dulu, kawan muda. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Salam Minmot. Prabowo Gibran, Man of Our Time.